Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik, baik. Cantik-cantik menigaralis yang di Marga Mulia. Alhamdulillah. Apakah resepnya mana? Apakah resepnya mana, Pebi? Acara up ibu. Oh, Hah? dongkap. Nyumput sadayana. Belum datang bu. Ah, belum datang. Oh, jadi ini semua ya, girl squad yang di Marga Mulia. Iya. Berapa orang? Berlima. Citra, Selfie, Kayla, Dita, Feby itu cuma berempat tapi ah, ini Badru yang baru datang. Badru nyalira, nyalira wae, tak tak aya rarencangan, tak aya, tak aya rencang. Sama Dodi, ibu Dodi, Dodi. Adikmu. Oh ya, Dodi. Dodi kenapa rambutnya dipirang? Belum bu. Kalau dipirang berarti bisa bahasa Inggris atau udah? Lumayan, lumayan bisa. Biasa. Ayo tuh bahasa Inggris yang Ibu. How are you, Dodi? Are you fine today? Oke. Are you sleeping well last night? Ya. So you understand what I talk ya? Yeah. Did you get it, Dodi? What I say? Pokoknya yang rambut dari cat pirang Ibu ajak pakai bahasa Inggris. Ya Alhamdulillah sudah nambah ya yang di Marga Mulia udah ada nu kasep-kasepna ini Bu Novita bisa diupdate. Kalau di Jatisari, apa kabar Jatisari? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Ini Jatisari, trennya belum muncul. Yang ada baru dari Marga Mulia. Ya, coba absen, siapa yang biasa ngabsenin? Siapa yang biasa nulis? Dan Suryanti. Iya, oke. Sustriyanti ditunggu update-nya. Di belakang, selain Kika itu siapa? Kika itu Adli ya? Belakang Kika Adli. Ya, Adli. Sebelahnya siapa? Mari. Mari. Rambi. Eh, Rambi. Sarul bu ya bu. Sarul. ya ampun, nyumput sadayana. Teka tingali kasetna atuh. Em, yang kemarin masih ada PR, siapa dari Jatisari rapi ya? Tapi Ya. dikirim itu di foto hasilnya. Yang dari Marga Mulia udah. Fahmi belum ya, Fahmi. Marga Mulia Fahmi belum. Kalau dari Jatisari cuma satu rapi. Karena jarang masuk ya. Jadi itu lebih ke apa namanya? Bukan dari hasil ujian. Kalau hasil ujiannya bagus-bagus semua. Jawabannya juga hampir sama semua ya. Jadi rata-rata udah di atas KKM, di atas 80 semua nilainya. Alhamdulillah ya. Nilai ujiannya. Nah, tapi kan selain nilai ujian harus ada nilai-nilai penilaian di kelas juga.
yang kegiatan di kelas, tanya jawab misalnya, atau tugas gitu ya, atau apa namanya ulangan harian. Nah, itu masih kurang nilainya. Jadi bukan ujian ya, kalau nilai ujian semua alhamdulillah bagus-bagus. Baik yang dari Jatisari maupun Marga Mulia itu hampir sama semua. Nilainya merata ya. Baik dari pelajaran PKN maupun pelajaran BK. Ya, nilainya semua di atas 80, ada yang sampai 99 kemarin Ibu lihat gitu ya. Em, dan hampir sama semua. Jadi kalau misalnya nomor 15 salah semua, nomor 15 salah. Nomor 23 salah semua. Nomor 23 salah. Ya ada satu dua sih yang enggak gitu ya. Tapi umumnya begitu gitu. Jadi nilainya juga mirip-mirip lah gitu. Apalagi esainya. Itu esainya sampai ke titik koma, sampai tiponya sama semua. Ada yang bahkan kena buru-buru kali ya pas lagi nyontek terus nggak nggak keburu gitu. Jadi dia cuman sepotong. Ya begitu ya anak-anak ya, mudah-mudahan nanti kalau kita ujian kita bisa lebih percaya diri ya dengan kemampuan diri kita. Karena ini kan tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan diri. Kita udah paham nggak sih? Kita udah ngerti nggak sih gitu. Kalaupun ada nilai yang kurang, itu pasti akan Ibu kasih tugas tambahan kayak yang sekarang gitu ya. Supaya semua nilainya bisa di atas KKM, di atas ketuntasan ketuntasan belajarnya. Karena itu jadi salah satu tolak ukur juga apakah kegiatan belajar mengajar ini sudah efektif atau belum. Jadi Ibu mohon kerjasamanya ya, kerjasama ke Ibu ya, kerjasama ke Ibu supaya kalian mulai percaya diri untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuan ya, bukan kerjasama dengan teman-temannya dalam saat ujian. Nah, itu namanya kalau kerjasama dalam ujian itu namanya apa namanya? Pebi, kalau kerjasama dalam ujian itu namanya apa, Pebi? Namanya namanya apa? Nyontek ya. Nah, ini berarti anak-anak masih pada insecure semua nih, pada insecure, nggak percaya diri dengan kemampuan. Jadi kita harus belajar ya, belajar untuk eh, mengerjakan PR atau tugas yang lain. Kalau PR atau tugas itu masih nggak apa-apa kerjasama, nanya ke teman. Kayak sekarang juga kan yang belum menuntaskan nilai kemarin, tugas kemarin kan nggak apa-apa sama ibu. Silakan kerjasama dengan teman-temannya, boleh tanya ke teman, boleh minta bantuan, anggap aja kerja kelompok gitu ya. Tapi kalau pas lagi ujian kayak kemarin, ujian akhir atau ujian tengah semester, Ibu mohon supaya anak-anak mengerjakan sendiri. Ya, itu tandanya bahwa kalian sudah lebih percaya diri. Kalaupun ada tugas yang, kalaupun nilainya kurang, jangan khawatir, pasti akan Ibu beri tugas tambahan. Jadi yang penting adalah kalian sudah percaya diri mengerjakan gitu ya, percaya diri bahwa saya mampu, saya bisa. Itu jauh lebih penting ya. Jadi jangan mengejar nilai. Karena kalau nilai bisa bisa apa ya? Bisa dibantu dengan mengerjakan tugas-tugas. Kayak sekarang kan ada yang karena apa namanya? Mungkin ada yang tidak mengerjakan tugas atau pas lagi ada yang nggak masuk sehingga nilainya jadi nilai akhirnya tuh jadi jelek ya. Misalnya dari 30 ada yang 15 gitu. Sementara yang lain rata-rata 80, 90. Nah, itu kan bisa dibantu dengan tugas. Tugas itu akan membantu kalian untuk memperbaiki nilai, ya, untuk memperbaiki nilai. Tapi kalau kemampuan kalian sendiri itu harus dibantunya oleh kesiapan kalian untuk belajar, untuk percaya diri dengan apa yang ada di diri kalian. Ya, sampai di sini paham anak-anak yang Ibu maksud? Kalian lebih percaya diri ya untuk mengerjakan sendiri pas saat ujian. Kalau tugas atau PR itu masih boleh tanya ke teman atau kerja kelompok pun boleh gitu ya.
Yang penting kalian itu kan sebagai pelajaran tambahan, tapi kalau ujian, Ibu mohon kalian lebih percaya diri untuk mengerjakan sendiri, ya. Kalaupun nanti ada nilai yang kurang baik, nanti akan Ibu bantu untuk apa namanya dengan tugas tambahan supaya kalian bisa memperbaiki nilai. Semoga paham ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar BK. Belajar BK-nya ini, kalian akan diminta kan salah satu kegiatan BK itu adalah untuk membantu kalian mengatasi konflik-konflik konflik-konflik pribadi ya. Misalnya ketika kalian mengalami emosi negatif, mengalami perasaan gak nyaman, merasa takut mungkin, merasa itu tadi ya insecure gitu kan. Aduh, aku kalau ini nanti nilaiku paling jelek sendiri gimana misalnya. Aduh, kalau aku nggak tanya temen beda sendiri nanti aku yang ini gimana gitu kan nih. Nah, untuk mengatasi rasa cemas itu kan namanya cemas. Cemas ya kalau dia tidak diperbaiki nanti bisa jadi gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan itu dalam psikologi namanya anxiety disorder. Kita udah pernah belajar waktu itu tentang masalah-masalah kejiwaan ya. Hmm. Ini kenapa nggak keluar? Nah, jadi salah satu peran atau fungsi BK itu adalah membantu kalian mengatasi masalah agar kalau di sini kenapa jadi hitam banget nih ini ibu tangan ibu ya. Jadi ibu insecure nih di sini. Masa nggak sehitam ini? Fungsi BK. Gimana biar salah satunya itu adalah mereduksi potensi konflik dalam kesehatan mental ya. Dalam kesehatan mental. Satu, mereduksi konflik. Dua, mengenali sumber masalah. Tiga, terjadinya gangguan atau masalah mental. Ya, jadi ini gimana caranya biar bisa mereduksi konflik? Konflik itu termasuk misalnya ketika kita merasa insecure atau ngerasa eh, dibully misalnya, atau kita merasa iri, atau kita merasa kesal dengan teman, atau kita merasa diri kita eh, ya kita pesimis misalnya terhadap masa depan itu kan konflik dalam diri kita ya konflik internal terutama. Jadi konflik itu ada yang internal, ada yang eksternal. Internal itu dalam diri kita sendiri. Kalau eksternal itu udah jelas ya, misalnya musuhan sama teman atau dibully sama teman gitu ya, atau apa gitu ya, itu yang eksternal, yang keluar. Jadi kalau ini ada yang eksternal, ada yang internal. Tuh, misalnya termasuk yang insecure itu termasuk internal ya. Aduh, kalau aku beda sendiri nanti aku kelihatan dong bodohnya.
aduh kalau aku beda sendiri nanti nilaiku paling jelek gitu ya, padahal belum tentu. Atau misalnya, aduh, itu internal ya. Kalau eksternal misalnya, aduh kalau aku nggak ngasih tahu ke temenku, nanti aku dimusuhin, nanti aku dianggap sombong, nanti aku nggak diajakin jajan bareng, nanti aku dicuekin di grup gitu ya. Itu konflik eksternal tuh gitu. Jadi ini caranya bagaimana supaya bisa mereduksi konflik-konflik. Mereduksi itu artinya mengurangi ya. Kemudian mengenali sumber masalahnya di mana sih gitu ya. Apa karena aku misalnya karena aku kurang komunikasi, aku kurang komunikatif. Aku tidak bisa menyampaikan dengan cara yang baik misalnya ya. Atau akunya sudah kena mental duluan gitu ya, belum apa-apa udah kena mental gitu ya, udah berkaca-kaca, baru diajak ngomong sedikit udah matanya udah berkaca-kaca, ngomongnya udah nggak jelas gitu, terbata-bata misalnya ya. Jadi kita harus mengenali sumber masalah apa nih yang bikin kita itu jadi mengalami masalah. Kemudian ya itu tadi yang mencegah terjadi gangguan masalah mental tadi tuh yang bisa, kan masalah mental itu yang paling jelas itu misalnya itu tadi ya, eh, nih Dodi bahasa Inggris, anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan tuh misalnya contohnya ya, psikosomatis. Psikosomatis tuh dia merasa kayak sakit padahal kalau diperiksa nggak ada sumber penyakitnya. Misalnya tiap mau ke sekolah dulu ada apa pasien ibu ya, dia masih kelas 5 SD, bapaknya telepon ke ibu, ini anak setiap kali mau ke sekolah selalu sakit perut gitu ya, sampai dibawa ke dokter spesialis itu udah ketiga sampai lima dokter lah ya, berbagai macam dari dokter spesialis apa internis, spesialis gastro, spesialis macam-macam lah yang terkait dengan perut, sampai udah di apa tuh namanya yang dimasukin kamera itu, koloskopi ya apa sih yang sebangsa itulah ya pokoknya, endoskopi, udah dimasukin kamera tuh ke dalam perutnya untuk melihat nih masalahnya di mana, apa di lambung apa di usus. Obat-obatnya itu udah sampai satu kantong kresek kecil kali ya saking banyaknya, karena setiap kali ke dokter tuh langsung dihamburin obat-obat gitu kan. Apa namanya, jadi karena kenapa, karena akhirnya dia jadi nggak sekolah tuh sampai udah sebulan kali ya, 3 mingguan gitu dia sama sekali nggak sekolah, karena setiap kali mau ke sekolah sakit perut, tapi makan lancar gitu ya maksudnya, terus nggak ada, ya memang bukan penyakit fisik. Terus akhirnya ibu datang gitu kan, minta tolong bapaknya, ini anaknya udah nggak mau mandi, nggak sekolah gitu ya. Apa namanya, udah pada masih kelas 5 SD. Akhirnya ibu datang, ngobrol cuma sebentar ya, sejam lebih lah gitu. Begitu ibu pulang, dia langsung mandi, keramas, sholat, dan besok sekolah. Sampai hari ini, udah kelas 3 SMP ya, karena temannya Yahya. Temannya anak ibu, maksudnya. Temannya anak ibu. Itu sampai sekarang sekolah dengan lancar gitu ya. Jadi penyebabnya itu psikosomatis ini nih, yang setiap kali mau ke sekolah, ya akhirnya ketahuan gitu ya kenapa dia mengalami psikosomatis itu gitu. Ya, jadi itu tadi contohnya. Kemudian ada juga tuh yang namanya OCD. OCD itu yang apa namanya, kalau harus tiap sebentar cuci tangan. Kalau di kamar mandi lama gitu ya. Terus dia kalau mau pergi kemana-mana harus bolak-balik, ngunci pintu, periksa pintu, cetak-cetak, cetak-cetak gitu ya, lampu gitu kan. Cetak-cetak kompor, cetak-cetak apa namanya, nah itu yang namanya OCD. Jadi ada tindakan repetitif, tindakan berulang-ulang yang berguna untuk mengurangi rasa cemas. Jadi kalau di situ kita menyebutnya itu crying for help-nya ya, dia butuh bantuan, itu tangisan dia untuk minta tolong gitu, karena dia sedang kena ini gangguan kecemasan itu gitu, dia sendiri juga nggak bisa mengontrol dirinya gitu loh, makanya dia melakukan tindakan repetitif atau tindakan berulang. Ada juga yang namanya
panic attack atau serangan panik gitu ya. Ada yang dulu ada kasus misalnya dia tiap kali dengar suara ambulan itu bisa pingsan. Masalahnya kan kalau dia lagi naik kendaraan misalnya bawa motor tuh, terus tiba-tiba suka gitu kan, tiba-tiba ada ambulan yang nyung nyung nyung, udah langsung gemeter, keluar keringat gitu ya. Dan kadang-kadang ya itu kalau apa namanya ada beberapa situasi itu dia sampai yang pingsan. Pernah dia misalnya mau keluar rumah, baru aja mau keluar rumah gitu ya, sambil dorong motor, gitu ada suara ambulan, pingsan di situ. Untung masih di rumahnya gitu. Nah kalau di jalan kan gimana coba nih? Ini contoh-contohnya ya, anxiety disorder tuh ini. Jadi anak-anakku ketika ibu meminta supaya kalian itu lebih percaya diri, mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan, nggak nyontek. Itu bukan cuma karena masalah harus jujur, harus beradab, harus apa, bukan masalah itu. Ya itu mah cuman tambahan aja. Tapi yang terutama itu adalah bagaimana agar kalian itu lebih yakin dengan diri kalian, nyaman dengan pikiran kalian, secure ya dengan kemampuan kalian sehingga tidak akan terkena ini nih kecemasan. Kalau cuma kecemasan biasa nggak apa-apa. Misalnya besok mau ujian nih, gimana nih gitu ya harus belajar. Nah itu kecemasan yang positif. Tapi kalau sampai disorder ini tadi nih, dia nggak akan produktif. Kalau kecemasan yang produktif itu misalnya ibu misalnya, aduh besok mau ngajar nih, berarti ibu harus mempersiapkan diri gitu ya. Kira-kira kasih apa ya materinya ya, kira-kira menyampaikannya dengan cara apa ya, gimana ya eh, cara membukanya. Anak-anak juga begitu kan. Besok mau ujian, apa yang harus dilakukan ya belajar gitu. Dan kalau sudah belajar ya udah ukur kemampuan kita melalui ujian tersebut gitu. Kalau kita masih nggak pede itu tadi kan takutnya ya nanti kalian bisa mudah terkena anxiety disorder, ada masalah sedikit konflik ya, kena anxiety jadi psikosomatis, nggak mau sekolah, setiap kali mau sekolah sakit perut atau pusing gitu ya, atau tiba-tiba keluar keringat dingin kalau disapa temennya gitu ya, nggak berani nyapa duluan, atau kalau ditanya sama guru udah langsung keringat dingin terus nggak bisa bicara. Nah itu kan udah kena ini berarti anxiety disorder gitu ya, yang disebut disorder dia ini karena dia itu akan muncul di fisik, gejalanya itu akan tampak di fisik kita ya. Kalau kayak sekarang kan anak-anak belum kena anxiety nih, misalnya apa namanya pas nggak tahu ibu bertanya terus kalian nggak tahu jawabannya gitu ya, kalian masih bisa santai aja ya, nggak tahu bu gitu, belum tahu bu, apa bu yang benar misalnya gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah kena gangguan gitu, dia ketika ditanya ibu tuh misalnya tiba-tiba jadi tangannya jadi basah gitu, langsung keringetan, keringetnya tuh berlebihan lah gitu ya, orang nggak lagi olahraga kan ya. Kalau lagi olahraga gitu atau panas terik banget, semua sekelas berkeringat ya wajar dia berkeringat, tapi ini nggak ada sesuatu tiba-tiba dia berkeringat gitu ya karena ditanya, tadinya nggak keringetan, begitu ditanya sama ibu langsung ini tangannya tuh keringetan. Ada temen ibu dulu ya waktu zaman kuliah dulu. Jadi setiap kali kita kan biasa ya namanya mahasiswa itu berdebat ya tentang suatu teori tentang apa. Ini ada kasus seperti ini harusnya begini harusnya begitu. Itu kan biasa ya. Biasa banget gitu berdebat seperti itu gitu ya. Wajar nggak semua orang tuh satu pikiran dengan kita. Nah, tapi si teman ibu ini setiap kali udah mulai berdebat tuh kita mulai apa menyampaikan pendapat itu pasti tangannya tremor terus ini keringetan keringetan tuh sampai apa netes ke ini nih ke buku gitu ya ke kertas sampai basah sampai tes gitu loh. Artinya dia sudah kena nih di disorder karena sudah muncul ke fisik. Sama nih kayak psikosomatis kan muncul ke fisik. OCD juga muncul ke fisik kan. Jadi dia cuci tangan sampai ibu kenal gitu ya orang apa namanya yang kena OCD ini, dia kalau cuci tangan itu tahu nggak anak-anak sampai berdarah, sampai tangannya berdarah kalau cuci tangan. Padahal dia nggak habis megang apa-apa, maksudnya bukan megang kotor, bukan megang najis ya, cuci tangan biasa aja, tapi karena terlalu sering akhirnya sampai berdarah. Itu ada tuh film-filmnya tuh yang itu kalau kita ada kesempatan ya nonton nonton film-filmnya tuh bagus, film Aviator misalnya itu salah satunya tuh OCD. Tapi ini ya apa namanya bukan berarti dia itu
kemudian kayak orang gila atau apa bukan. Ya, ini hanya masalah kecemasan aja karena dia pingin yang terbaik. Dia biasanya punya apa namanya ya, ingin perfect lah semuanya, punya perfect syndrome gitu lah, ini semuanya perfect, makanya dia saking hati-hatinya. Jadi ini tadi OCD, takut salah. Ya biasanya dia memang dibesarkan dalam situasi yang mungkin penuh apa ya, ya penuh hukuman. Tiap ini dimarahin, misalnya harus apa namanya, kalau kalau harus apa ya, ya harus mengikuti aturan. Misalnya kalau habis begini, harus begitu gitu. Akhirnya lama-lama bisa OCD karena takut salah gitu ya. Jadi harus lebih komunikatif kalau supaya anak tuh nggak OCD. Jadi udah ketahuan nih ibu kalau ngelihat pasien psikosomatis OCD itu akan terlihat si anak ini dibesarkan dengan cara seperti apa gitu, atau apa yang kurang dari anak itu. Juga termasuk panic attack. Ini kan juga panic attack apalagi sampai pingsan kan ya gitu kan. Jadi terlihat ke fisik. Pasti akan apa namanya mewujud atau termanifestasi ke fisiknya. Akan terlihat di fisiknya. Nah, selain anxiety disorder atau masalah-masalah kecemasan, itu ada juga yang namanya psikotik ya, kita nyebutnya si gimana sih nulisnya gini ya, psikotik atau psikosis ya, bahasa Indonesia. Nah, ini nih yang contohnya, ini yang orang yang benar-benar maaf ya, orang yang sakit jiwa beneran gitu, yang suka misalnya telanjang-telanjang ke jalanan, gembel gitu ya, yang nyerang orang mungkin ya. Ini ada yang istilahnya, ini pakai bahasa Indonesia aja ya, schizofren atau bipolar gitu ya, yang sampai mau bunuh diri segala macem nih. Ini kalau depresi masuk ke di sini. Jadi dari cemas itu bisa jadi depresi ya anak-anak ya. Kita sering dengar tuh itu depresi kali, depresi apa gitu ya, itu masuknya ke anxiety disorder. Termasuk self harm, ini masih masuk anxiety. Kalau psikotik atau psikosis itu tadi tuh yang sudah hilang kesadaran, yang bahkan dia sudah nggak bisa ngelihat mana yang real, mana yang enggak gitu ya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, tapi dibilang, kamu kan yang kemarin itu kan yang nyolong di tempatku gitu. Padahal boro-boro kita juga nggak tahu rumahnya di mana, nggak pernah ke rumahnya gitu ya. Dulu ada tuh, ini menarik ya, Ibu kebetulan dapat banyak kasus banget. Ibu punya ART, ART tahu ya, yang suka bantu-bantu di rumah lah gitu. ART-nya kebetulan punya dua, yang satu nginep di rumah, yang satu pulang pergi gitu kan. Jadi ini udah seminggu, 2 minggu gitu kan. Si Mbak yang tinggal di rumah ini kan kayak kelihatan ngantuk, terus kayak ya nangisan. Tiap disuruh sebentar nangis, nangis gitu ya. Ibu tuh sampai heran kenapa sih gitu kan ya. Padahal kerjanya berdua dan di rumah ibu tuh ibu anak cuma satu gitu kan. Jadi maksudnya nggak terlalu berat kerjanya gitu. Nyuci aja pakai mesin cuci. Anak di rumah ibu cuman bertiga gitu kan, ini apa yang ini ya, apa dia kecapean apa gimana. Akhirnya si Mbak yang pulang pergi itu yang bilang ke ibu katanya. Jadi katanya dia sakit hati Bu sama ibu, makanya setiap kali ibu ngomong tuh dia langsung nangis. Kenapa sakit hatinya? Ibu gak pernah marahin dia. Ibu paling negur, kok kamu nangis-nangis terus, kok kamu kayaknya capek terus, kok kamu kayak cuman gitu doang kan. Jadi dia bilang gini, iya soalnya ibu kan suka ngomongin dia jam 3 malam, ibu masih ngomongin dia, kan dia dengar semua apa yang ibu omongin, katanya gitu. Terus ibu bilang gini, jam 3 malam, ngapain ibu ngomongin dia gitu. Jadi dia halusinasi namanya. Jadi kalau psikosis itu cirinya ada halusinasi ya. Dia kayak dengar suara atau ngeliat gitu ya. Ngeliat ada setan, padahal kita nggak ada yang lihat gitu. Itu termasuk halusinasi. Dia ngedengar, padahal itu bukan suara ibu jam segitu ya tidur gitu kan, satu. Terus yang kedua, kalaupun ibu bangun ngapain ngomongin dia gitu ya. Dia bukan artis, bukan apa gitu. Ngapain gitu ngomongin dia sepanjang malam. Terus ya kalau ibu nggak suka ya ibu pecat aja, ngapain pakai ngomongin dia gitu ya. Orang ibu majikannya gitu, kalau nggak suka dengan kerjaannya udah pecat aja gitu kan, ngapain pakai ngomongin dia. Terus yang ketiga, kalaupun ibu ngomongin itu nggak mungkin kedengeran ke kamar dia, karena ibu di lantai bawah, dia di lantai atas, di lantai atasnya juga agak apa ya, ada
eh, ke tangga itu ada pintu, terus kemudian ke kamarnya ada pintu lagi gitu ya. Nggak, pokoknya kedap lah, nggak mungkin kedengeran gitu. Kecuali ibu ngomong di depan kamar dia. Kan nggak mungkin ya, dia itu namanya halusinasi ya. Ini rupanya ada halusinasinya, kan takut juga ibu ngelihatnya ya. Jadi udah deh, kalau kamu capek udah berhenti aja gitu ya. Jadi pernah ibu dapat kasus seperti ini nih, halusinasi namanya. Jadi, kenapa orang bisa kena psikotik atau psikosis? Awalnya dari sini, kalau dia tidak diselesaikan masalahnya. Jadi awalnya mungkin kecemasan ya, merasa nggak pede, insecure gitu ya, takut ini, takut itu, khawatir. Akhirnya dia kena anxiety disorder, gangguan. Kalau udah gangguan, itu akan nampak di fisiknya. Seperti psikosomatis, OCD, panic attack, atau depresi. Kalau ini tidak ditangani, nih, depresi tidak ditangani, muncul mulai halusinasi. Yang nggak ada jadi ada. Misalnya orang lagi depresi kan biasanya ngurung diri terus di kamar terus gitu kan. Terus dia ngerasa kayak ada bisikan, kamu harus apa namanya motong tangan kamu tuh gitu ya. Di tangan kamu tuh ada setannya gitu ya. Atau telinga kamu tuh ada kecoa besar harus dikeluarin tuh dari telinganya gitu. Terus dia jadi motong telinganya misalnya. Sebelum menjalik ya. Nah, itu bisa muncul halusinasi. Kalau sudah halusinasi, nah ini jadi schizofren atau bipolar. Ini ada satu lagi yang disebut dengan gangguan kepribadian. Atau ini bahasa Inggrisnya dulu ya. Ini jadi belajar singkat psikologi. Karena ini masih cakupan dari BK ya. Personality disorder. Coba, apa artinya personality disorder? Dodi, Dodi. Personality apa bahasa Indonesianya? Nah, udah sampai bawah. Bawah. Ibu itu apa personality? Ya, apa artinya personality? Artinya kepribadian ya. Kalau disorder apa? Kalau disorder artinya gangguan ya. Jadi gangguan kepribadian. Ini gangguan kepribadian nih misalnya yang suka anak-anak dengar tuh kayak NPD, Narcissistic Personality Disorder, ada BPD, Borderline Personality Disorder. Ya banyak lah ya contohnya ya. Ini cuma sekedar mengenal singkat bahwa ini apa namanya, salah satu tugas BK ya, tugas ibu itu adalah untuk membantu kalian dalam hal ini. Nah, ini kalian dibantunya untuk hal-hal yang sehari-hari kalian lakukan ya. Gimana cara biar nggak insecure misalnya, supaya kalian pada saat mengerjakan tugas itu tidak tidak perlu nyontek misalnya gitu ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu tadi gitu ya. Tujuannya supaya kalian itu tidak tidak mudah kena mental gitu ya. Kalian lebih yakin dengan rasa percaya diri kalian sehingga apapun yang akan terjadi pada kalian, kalian akan berani mempertanggungjawabkannya. Misalnya, oh iya Bu, misalnya nilainya jelek ya. Oh iya Bu, nilai saya jelek karena saya masih banyak yang belum paham. Oh iya Bu, nilai saya jelek karena saya kurang belajar. Oh iya Bu, nilai saya jelek karena mungkin catatan saya nggak lengkap gitu ya. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan dan bisa menilai penyebabnya apa, sumber masalahnya apa, ya. Sumber masalahnya apa? Nah, itu kemudian kita cari solusinya. Kenapa kita harus lakukan hal seperti itu? Itu tadi balik ke hal yang tadi lagi ya. Kita lakukan eh, untuk membantu kita agar kecemasan itu tidak kemudian berubah menjadi gangguan. Tidak berubah menjadi gangguan. Karena masa remaja ini nih sudah mulai ini nih, sudah mulai mulai banyak masalahnya ya. Variabel masalahnya itu banyak. Nanti makin makin kita dewasa makin banyak lagi. Kalau sekarang kita masih mikirin diri sendiri mungkin ya gitu. Kalau nanti kan kita harus mikirin apa?
mikirin anak, mikirin pasangan ya, istri atau suami, belum lagi mertua tuh. Kalau orang tua aja kita udah segitu banyak konflik mungkin kan ya. Apalagi tambah mertua. Belum tetangga, kalau tetangganya julid atau tetangganya ada yang sotoy, pengen tahu terus, ada tetangganya yang mungkin suka apa namanya, ya suka bikin heboh gitu kan, ngajak berantem terus, ada tetangga yang mungkin ngutang terus gitu ya atau apa gitu, akan bertambah banyak persoalan kita. Belum lagi pekerjaan nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja nanti kan. Belum lagi urusan nanti anak gimana kesehatannya, kalau anak sakit gimana, belajarnya gimana sekolahnya, gitu ya. Oh, kalau mau nikahin anaknya, oh banyak terus nih masalah. Karena itu kita harus berlatih dari sekarang untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang ada di kehidupan kita. Kalau kita sudah terbiasa mencari tahu apa sumber masalah kita, kemudian kita belajar mengenali apa nih yang terjadi, gimana nih cara mengatasinya. Apakah aku lebih banyak emosi positif atau emosi negatif? Gimana caranya mereduksi atau mengurangi emosi negatif itu? Gimana caranya supaya aku jadi lebih percaya diri? Supaya gimana caranya supaya aku berani speak up, berani bicara ke teman-temanku bahwa aku nggak mau dicontek atau aku nggak mau nyontek gitu ya. Right or wrong, benar atau salah, ya itu adalah kemampuanku gitu. Mungkin aku ada lalainya, mungkin ada yang kelewat atau ada yang apa. Tapi percayalah bahwa kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki itu semua, ya. Jadi kalau nilai kalian jelek, kalian justru bisa belajar 2 kali karena nanti akan dikasih tugas tambahan yang membuat kalian jadi merasa lebih percaya diri. Merasa percaya diri itu karena kalian merasa mampu mengatasi persoalan, merasa bahwa kalau saya mengerjakan ini berarti hasilnya akan terukur. Nah, kalau hasilnya sudah terukur begitu, kita jadi lebih yakin gitu ya dengan apa yang kita lakukan. Nah, sekarang salah satu hal yang kita pelajari ini hari ini adalah kita mau membuat doodling. Atau apa ya bahasa lainnya ya? Hmm, bahasa lainnya apa sih? Ya, seperti ini nih contohnya ya. Ini contoh dari yang dikerjakan oleh murid ibu. Mungkin kalian juga pernah melakukannya ya. Ya. Ini tahu? Pernah lihat ini? Dodi, pernah lihat ini enggak, Dodi, gambar kayak gini? Dodi, where are you? I can hear you and I can see you. Yes. Please come forward. Yes. Ya, maju ke depan. Biar terdengar sama ibu. Ini apa namanya? Hah? Gambar kayak gini apa? Jenis apa? Hah? Kalau ibu, ini kalau bahasa ininya ya, bahasa kerennya namanya doodle. Jatisari ada yang tahu nggak gambar kayak gini atau ada yang bisa gambar ini nggak? Coba Jatisari. Doodle ya. Pernah tahu ya doodle?
seperti ini. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi anak-anakku, kita belajar ini bukan dalam rangka SBK ya, bukan dalam rangka belajar materinya Ibu Ella, walaupun beririsan gitu. Nah, ini kita belajar ini bukan dalam kapasitas seninya, bukan dalam kapasitas artnya, tidak harus indah. Tapi ini adalah salah satu cara untuk mereduksi kecemasan. Ya, Ibu pun gitu ya, misalnya lagi dengar apa, ya lagi dengar kajian atau di kelas gitu ya, lagi apa namanya, ada yang ngajar gitu. Daripada ngobrol, daripada ngomong, Ibu tuh bikin bikin kayak gini, bikin doodle misalnya ya, kayak gini. Terus ini yang paling sering ya. Jadi ini gerakan-gerakan yang repetitif dan dekoratif ya. Misalnya kayak gini gitu. Atau ya hanya gini-gini aja gitu. Jadi daripada ini membantu kita untuk stay fokus juga daripada kita ngobrol, ya kan? Kan kadang bosen ya kayak gini. Baru tadi pelajaran selesai, sekarang udah pelajaran lagi gitu ya. Mungkin kita bosen jadi kita sambil ngobrol lah, sambil ngerumpi, sambil lihat HP, ya kan? Harusnya jangan, HP-nya disimpan dulu. Di sini nggak ada yang pegang HP kan? Yang belakang nggak ada yang pegang HP. Bedru nggak ada. Dodi enggak, ya. Yang cowok-cowok yang lagi nunduk itu di belakang, Rapi, Aldi, Adli, itu nunduk sedang mendengarkan atau sedang apakah? Sedang mendengarkan ya, bukan sedang lihat HP kan ya? Ya, lihat ibu kan. Nah, I put my trust on you ya. Ibu percaya bahwa kalian bisa bekerja sama dengan baik. Nah, jadi daripada kita misalnya bosan nih dengerin ibu gurunya ngomong gitu ya. Ya kalau pelajaran matematika mungkin memang harus lihat rumus atau apa, tapi kan kalau pelajaran sosial kayak ibu atau sejarah atau apa kadang kan cuma dengerin aja ya. Kalau lagi bosen tuh ya ini daripada lihat HP atau ngobrol sama temen untuk membantu fokus tuh kita bikin kayak gini. Nih, contohnya bisa seperti ini ya, bisa. Jadi ini gerakan-gerakan yang repetitif. Misalnya gini, boleh atau apa gitu. Sampai di sini ngerti nggak konsepnya tentang bikin ini? Fungsinya apa? Fungsinya yaitu ya untuk mereduksi kecemasan dan membantu untuk kita fokus, ya. Jadi misalnya ada yang nggak ngerti nih, atau misalnya kita lagi berusaha untuk lebih fokus gitu, ya kita bisa lakukan doodle di buku kita. Makanya itu pentingnya kita punya buku tulis ya, nggak pakai tablet. Misalnya soalnya kalau di Jakarta atau di Bintaro itu sebagian udah pada pakai tablet belajarnya, pakai apa tuh namanya? iPad ya, pakai laptop, banyak yang begitu di sekolah, jadi udah paperless, nggak pakai kertas. Tapi menurut Ibu itu malah jadi memicu banyak yang ini apa kacamata ya, pada kacamata SD itu udah pada kacamata tebel-tebel, terus udah gitu cepet capek. Lihat ke layar terus itu kan capek ya, capek gitu, apalagi layarnya kecil gitu ya, layar mandiri gitu ya, personal yang sendiri-sendiri itu. Cepet capek kan, mana kecil gitu, mendingan apa papan tulis atau kertas gitu ya. Jadi kita gampang untuk nyoret-nyoret gitu untuk ini apa namanya? Langsung bisa merasakan goresan tekanannya gitu dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Karena kita akan mengerjakan doodle ini ya, anak-anak masing-masing bikin doodle. Ada kertas kosong nggak? Mungkin Marga Mulia bisa minta kertas HVS di bawah. HVS-nya dibagi dua ya. Baby atau siapa selfie minta tolong nanti minta kertas HVS di bawah, kertas yang polos ya, ya ya betul ya, dibagi dua aja biar jangan terlalu besar, dibagi dua, bagi dua biar nggak terlalu besar, ini juga kan dibagi dua ya seukuran ini tuh. Jatisari ada kertasnya nggak? Ya. Nggak ada kantor ya di situ ya. Buku gambar ada nggak? Hah? Buku gambar ada? Gak ada. Ada Bu yang bekas-bekas. Ada yang asep. Ada. Kalau bekas nggak apa-apa juga, cari yang kosongnya aja belakangnya gitu. Iya Bu. Yang bagian kosongnya aja atau dibagi dua gitu ya. Buka atau tidak?
Kalau nggak ada yang polos ya udah nggak apa-apa pakai buku tulis juga nggak apa-apa. Ibu juga kadang-kadang kalau apa doodle ya pas lagi belajar kan pasti pakai buku yang bergaris ya. Ibu doodle di situ aja nggak apa-apa nggak masalah. Jadi prinsipnya udah ngerti ya anak-anakku ya, Jatisari dan Marga Mulia. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita bisa lakukan selama doodle selama 15 menit. Nah nanti boleh di apa namanya dipresentasikan ya atau dikumpulkan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ibu Kalau buat nggak ada, itu, buat yang seperti ya, buat modal. ya buat sekarang, biar bisa kita review nanti, biar kita bisa review. Perwakilan aja reviewnya nanti. Yang selebihnya Satu orang satu. ya satu dong sayang. Satu orang satu gambar ya. Ini salah satu contoh ya. Yang terpenting dari doodle itu adalah ada pengulangan repetitif. Karena repetitif itu tadi untuk mengurangi kecemasan sama kayak orang OCD tadi kan yang dia repetitif gitu ya mengulang-ulang mencuci tangan gitu. Atau misalnya apa ya, ya ini tadi intinya untuk mengurangi kecemasan. Ya, silakan dikerjakan. Anak-anak, ini karena tujuannya adalah untuk mengurangi kecemasan, jadi bikinnya spontan ya, nggak usah nyontek dari HP misalnya ya, spontan aja ya. Kecuali kalau untuk kegiatan yang SBK ya, art, yang seni budaya itu, nah itu boleh tuh yang bagus bikinnya atau apa. Kalau ini enggak, ini hanya sekedar untuk sebagai pelampiasan rasa ya, untuk membantu kita fokus dan untuk mengurangi rasa-rasa tidak nyaman di diri kita. Pebi udah Pebi? Apakah sulit? Apakah anak-anak merasa kesulitan? Udah gimana? Pak udah. Yang udah. Kalau udah nanti nanti semua dikumpulin ya, difoto terus dikumpulin ke ibu. Nah sekarang yang sudah siapa? Jatisari siapa yang sudah? Itu Rahma udah, Ayu Ramadhani udah, Novi udah, Cina udah, Tapi udah. Coba Ai Rahma mana Ai Rahma? Gimana perasaannya ketika membuat doodle tadi? Ya, itu rasanya gimana? Apakah senang? Apakah jadi kepikiran atau gimana? kepikiran, Kepikiran. Kepikirannya apa? kepikiran, Ya, kenapa jadi kepikiran? Karena pingin yang bagus. ya. Padahal kan bikin doodle kita tadi rencananya itu supaya kita bisa meluapkan. Mungkin lagi ngantuk, mungkin lagi stres, mungkin lagi nahan lapar, mungkin ada yang nggak ngerti gitu. Nah itu untuk melampiaskan. Kalau masih kepikiran tuh berarti belum kerasa, belum keperasaan. Ya, Airama ya. Itu berarti masih di pelajaran LPK, bukan BK. Ya. Foto Coba, iya di foto nanti ya kumpulin. Desuryanti, ya Bu. udah. Gimana? Apa yang kamu rasakan pertama kali ketika bikin doodle dan perasaan setelahnya? Baru pertama kali bikin ya? Ya Bu. Baru pertama kali semua.
Waktu SD nggak pernah diajarin? Pernah ibu waktu SD. Kalau ada pernah pasti kan rata-rata SD mah pernah pernah ngedudel pasti gitu. Ya mungkin kan kalau SD itu bikin doodle untuk melatih motorik halus, motorik tangan kita gitu ya. Kalau untuk SMA itu yang di SBK itu belajarnya untuk art, untuk seni. Jadi memang untuk kerapihan, keindahan ya. Tujuannya itu. Tapi kalau di BK khusus di pelajaran ibu itu fungsinya adalah untuk menetralisir perasaan-perasaan gak nyaman. Jadi harus dibikin nyaman dulu doodle-nya. Pokoknya mau cuman garis-garis apa gitu ya, di lengkung-lengkung gitu atau mau coret-coret zigzag atau mau kali-kali kali-kali semua sampai selesai kali-kali. Kalau dulu ibu belajarnya dia di ini kita bikin kotak-kotak sampai penuh sebuku. Jadi kotak semua sampai penuh gitu sampai sampai waktunya habis gitu ya. Yang Ya. kayak yang udah boleh istirahat. Oh iya udah 9.30. Baik kalau begitu tugasnya diselesaikan kemudian difoto ya, kirim ke ibu. Baik, terima kasih anak-anakku. Selamat istirahat. Nggak ada ibu. Terima kasih Bu Dian. Anak-anak, eh, kita mungkin apa ya menyelesaikan dulu kali ya tugasnya, baru kita istirahat. Jadi mungkin yang udah tadi saya terima ke apa Airahma, mungkin Airahma juga bisa langsung kirim ke Bu Dian. Eh, sama anak yang udah selesai juga boleh kirim ke Bu Dian. Saya mau nanya dong, ini siapa aja yang masih ngerjain doodle-nya? Kayaknya kelihatan di belakang Imam asik banget. Ada Citra, Imam, Badru ya? Itu. Oke, lanjut apa? Di aja. Terus siapa lagi yang dijari? Ada yang masih ngerjain? Gena kemana? Gena kemana? Oke. Yang udah selesai boleh langsung langsung istirahat ya. Kalau yang masih belum, supaya nggak jadi beban PR, nah mending istirahatnya dipakai buat ngerjain sambil kalau mau jajan boleh gitu. Oke, insyaallah nanti kita ketemu jam 9.45 ya, semua Ya, Bu. anak-anak. Ya, sama tadi pesan Bu Dian kan sesi BK itu jadi sesi teman-teman refreshing ya, gambar doodle gitu. Jadi silakan digunakan waktunya.